Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, ikutilah, simaklah channel Densus 26 TV ini yang selalu menyiarkan ceramah-ceramah agama. Dengan adanya video dakwah yang saya upload di channel dakwah Densus 26 TV ini, semoga bermanfaat untuk kehidupan Anda dunia dan akhirat. Jangan lupa untuk klik like, jempol ke atas diklik. Yang belum subscribe, silakan di subscribe, tulisan subscribe diklik, kemudian klik lonceng notifikasinya agar Anda terus bisa mengikuti video-video terbaru dari channel dakwah Densus 26 TV ini, agar Anda bisa mengikuti video-video terbaru dari konten dakwah ini, dan share, bagikan link ini ke teman-teman Anda agar bisa manfaat untuk umat seluruh alam. Terima kasih Anda telah nonton sampai selesai. Semoga Anda dapat manfaat barokah hidup dunia dan akhirat. Selamat menyimak kajian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyya mukhlisina lahuddin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Shadaqallahul adzim. Yang saya muliakan Bapak Kiai Abdul Wahid dengan seluruh keluarga, hadirin para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Allah mengizinkan kita untuk bisa bertemu dengan tahun 1404 berapa ini? 47 Hijrah. Allah memberi kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan tahun ini, insya Allah, dengan hikmah. Satu, kesempatan untuk beramal, dan satu adalah kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini sebenarnya tidak lama. Hidup itu ulama menyampaikan cuma 3 hari saja. Hari yang lalu, hari yang sekarang, dan hari esok yang kita tidak tahu. 3 hari saja sebenarnya. 1 hari yang lalu, 1 hari sekarang, dan 1 hari esok yang kita tidak tahu besok akan sampai ketemu hari besok apa tidak. Hari mulia, ada lagi yang lebih dahsyat, bukan 3 hari, tapi sebenarnya kita ini di dunia cuma 3 saat saja. Sesaat yang lalu, sesaat sekarang, dan sesaat yang kita tidak tahu kita akan bertemu dengan 1 saat lagi apa tidak. Imam Ghazali rahmatullahi alaih beliau mengatakan lebih dahsyat lagi, bukan 3 hari, bukan 3 saat, tapi 3 tarikan nafas.
Satu nafas yang lalu, satu nafas yang sekarang kita hirup, dan satu nafas lagi kita akan bertemu satu nafas lagi, apa tidak? Jadi tidak lama ini hidup di dunia ya sekalian. 3 tarikan nafas saja. Satu tarikan nafas yang lalu yang sudah kita hembuskan, satu tarikan nafas yang sedang kita tarik sekarang ini, dan satu tarikan lagi, nggak tahu kita akan bertemu dengan satu tarikan nafas lagi apa tidak. Hanya kita ini kadang-kadang kan panjang angan-angan. Mimpinya itu andaikan aku hidup 1000 tahun lagi. Kebanyakan kita seperti itu. Sudah menjadi keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa dunia ini sementara. Tidak ada yang kekal dalam kehidupan dunia. Mudanya sementara, apalagi tuanya. Muda saja sementara, apalagi yang tua. Dulu kita nih sehat, gagah, perkasa. Masya Allah, cakep, ganteng. Sekarang pakai tongkat. Dulu juara lomba maraton 1 Bondowoso. Sekarang kalau jalan agak goyang-goyang itu. Demikianlah bahwa sekalian hidup di dunia. Tapi apa yang telah Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Alhamdulillah. Dan sekarang kita bertemu dengan bulan Muharram tahun 1447 Hijriah. Abu Musa al-As'ari telah berkirim surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam surat beliau tidak ada tercatat tanggal, bulan dan tahunnya. Maka beliau terkejut, ini kapan ini suratnya Abu Musa al-As'ari ditulis? Maka dari situlah beliau kemudian ada ide untuk pembuatan tahun. Bagaimana agar Islam ini biar ada keseragaman. Sebagian lagi mengusulkan untuk dimulainya tahun baru Islam itu saat hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah menuju Madinah. Maka bermusyawarahlah para sahabat, dan kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah menetapkan untuk memilih waktu hijrahnya Nabi sebagai awal mula tahun baru Islam. Ketika itu sudah tahun 17 Hijrah. Jadi peristiwa Umar bin Khattab bermusyawarah itu insya Allah pada tahun 17 Hijrah. Maka kemudian disepakati bahwa tahun baru Islam adalah waktu saat hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan ini sudah dikenal dari dulu hari mulia. Sejak zaman jahiliyah ini sudah dikenal itu bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal ini sudah dikenal. Sehingga ada 4 bulan yang mulia kan, Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Jadi ini bulan-bulan haji, bulan-bulan mulia. Kemudian bulan Muharram sudah dikenal ketika itu. Terus kapan ini dimulainya? Tahun Islam itu perhitungannya mulai kapan? Maka akhirnya dimusyawarahkan juga, maka dimulai pada 1 Muharram. Maka demikianlah tahun baru Islam kemudian ditentukan pada tahun 639 Masehi tidak salah, itu sebagai awal mula tahun baru Islam. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Umar bin Khattab ini memang luar biasa, di mana Nabi pun beliau katakan kalau ada Nabi setelah aku, Umar ini orangnya. Sehingga beliau ini diberi ilham kecerdasan yang luar biasa. Dan dipilihnya tahun baru Islam itu diawali daripada hijrahnya Nabi, itu memang dengan pemikiran, perenungan dan ilham yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kehadiran Rasulullah di Madinah memang benar-benar satu awal mula terbukanya perjuangan Islam secara istimai, secara bersama-sama. Di Mekah sebenarnya sudah ada kebersamaan itu, tetapi ketika di Madinah betul-betul disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya orang-orang Ansor, orang-orang Madinah yang sebelumnya telah datang ke Mekah ketika musim haji dan kemudian berbaiat kepada Rasulullah SAW pada Baitul Aqobah yang pertama, kemudian mereka kembali lagi ke Madinah, balik lagi pada tahun berikutnya dan baiat kepada Nabi pada Baitul Aqobah yang kedua untuk menyatakan sanggup setia sehidup semati membantu Rasulullah SAW lahir dan batin, untuk menyerahkan dirinya, hartanya, kemuliaannya dan apa yang mereka miliki orang-orang Madinah kepada Rasulullah SAW. Sehingga pertolongan Allah telah Allah wujudkan dengan datangnya orang-orang Madinah. Rasulullah SAW hari mulia kemudian menerima perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Madinah. Di mana hijrahnya Nabi ini tidak serta-merta, tetapi sebelumnya Rasulullah telah mengutus seorang pemuda paling ganteng di Mekah yang sudah beriman kepada Rasulullah SAW, Mus'ab bin Umair namanya. Ini pemuda ganteng perlente, mungkin begitu sekarang, yang mana kalau dia berjalan maka bau minyak wanginya akan dirasa oleh orang-orang yang berjalan di belakangnya. Dan dia telah memeluk Islam. Ganteng, orang terpandang, cerdas, muda, dikirim ke Mekah, ke Madinah setahun sebelum hijrahnya Nabi. Ketika itu Madinah belum ada masjid, belum ada madrasah, hanya ada beberapa orang yang telah menyatakan dirinya untuk Islam setelah Baitul Aqobah yang pertama. Yang kedua, 72 orang kurang lebih berbaiat kepada Nabi. Maka Mus'ab bin Umair telah datang ke Madinah. Beliau bergerak di mana? Di bawah kebun-kebun kurma untuk dakwah kepada pemilik-pemilik kurma yang ada di Madinah, yaitu orang-orang Ansor. Sehingga setahun kemudian ketika Nabi datang di Madinah, hampir setiap rumah orang-orang Madinah sudah ada Islamnya. Sebab orang satu, Mus'ab bin Umair namanya, anak muda, penuh dengan semangat, penuh dengan kegigihan dan keyakinan kepada Allah dan Rasulnya. Agama ini akan ditolong oleh Allah, kemenangan akan datang. Beliau pergi ke Madinah dan kemudian bergerak menjumpai dari pintu ke pintu, door to door, face to face, pintu ke pintu, muka ke muka, menjumpai orang Madinah, menawarkan Islam, keselamatan di dalam Islam, kemuliaan di dalam Islam. Di dalam Islam tersimpan nusratullah ghaibiyah, pertolongan Allah yang gaib akan datang kalau menerima Islam.
dan dijanjikan kepada engkau wahai orang-orang Madinah surga yang kekal abadi selama-lamanya. Keyakinan inilah hari mulia yang dibawa oleh Mus'ab bin Umair dan ditawarkan kepada orang-orang Madinah. Dan orang Madinah menerima sebagian besar, sehingga hampir tiap-tiap rumah sudah ada orang Islamnya ketika Nabi hijrah di Madinah. Maka Nabi telah datang bersama dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tola al-badru alaina min saniyadil wada'i wajaba syukru alaina madalillahi da'i. Telah tampak bulan purnama di Saniyatil Wada. Saniyatil Wada itu pintu gerbang masuknya kota Madinah. Siapa itu bulan purnama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Madinah keluar rumah mereka, naik ke pohon-pohon kurma, naik ke atap-atap rumah mereka, melihat dari jarak-jarak jauh karena dengar berita Muhammad akan datang ke Madinah. Mereka datang dengan penuh kerinduan, kecintaan yang membara untuk menyambut datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib syukru alaina, wajib syukur bagi kami. Syukur kenapa? Apakah karena di rumah ada beras? Apakah gula kopi masih ada? Bukan. Wajib syukur bagi kami karena masih adanya dai yang mendakwakan agama. Wajib syukru alaina mada alillahi da'i. Jadi syukur kalau ada dai yang datang membawa nur hidayah, membawa nasihat, membawa harapan akan datangnya pertolongan Allah, itulah kesyukurannya. Walaupun ketika itu umat Islam tidak punya apa-apa, tidak punya kekuasaan, tidak punya harta, tidak punya tentara, tidak punya kekuatan politik, tapi ada dai yang mendakwakan agama, maka wajib kita bersyukur. Karena di balik datangnya dai yang mendakwakan agama, maka akan datang pertolongan Allah. Intan surullaha yansurukum. Siapa yang nolong agamanya Allah, Allah akan tolong. Walaupun pemerintahnya dipimpin oleh Fir'aun, tapi ada Musa yang berdiri mendakwakan agama, maka tanggal 10 Muharram, sekarang ini 10 Muharram, betul? Sekarang ini 10 Muharram, Asyura hari ini Bapak, dimana berapa ribu tahun yang lalu Musa alaihissalam telah berdiri bersama dengan Bani Israel di tanggal 10 Asyura. Laut Merah telah terbelah, Bani Israel dan Musa alaihissalam telah diselamatkan, Firaun telah dihancurkan. Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Bani Israel meninggalkan Mesir. Mereka malam hari telah meninggalkan Mesir, mau menuju kepada negeri yang dijanjikan, yaitu Kan'an, sekarang Palestina. Jadi Palestina itu memang negeri yang dijanjikan untuk Bani Israel ketika itu, di mana setelah puluhan tahun Bani Israel telah diperbudak di Mesir. Mengapa mereka diperbudak? Karena mereka meninggalkan agama. Dulu Bani Israel datang dengan kemuliaan di Mesir, di mana Nabi Yusuf alaihissalam telah menjadi menteri besar. Nabi Yusuf belum menjadi menteri ekonomi sekaligus menteri pertanian, dan kemudian memegang perbendaraan kerajaan Mesir. Ini Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini bukan menteri agama Pak sekalian. Menteri pertanian, menteri apa itu? Perbendaraan, keuangan. Kemudian belum menjadi menteri besar lagi. Dan kemudian keluarganya, ayahnya semua diboyong ke Mesir. Menjadi tokoh-tokoh Mesir, orang-orang yang terpandang. Nabi Yakub masuk ke Mesir menemui undangan putranya Yusuf alaihissalam, dan kemudian saudara-saudaranya menjadi tokoh-tokoh Mesir, menjadi gus-gus, lora-lora,
kalau kiai, ya kan? Ini anaknya Nabi, bukan Gus lagi nih. Di atasnya Gus. Putra Nabi Yakub alaihissalam. Ini orang-orang Bani Israel. Dimuliakan karena mereka membawa agama. Membawa kekuatan spiritual yang akan memberi pencerahan kepada Mesir. Tapi waktu telah berjalan, di mana kemudian generasi berganti generasi, orang-orang Bani Israel ini yang dulu tokoh-tokoh spiritual, tokoh-tokoh rohani, datang ke Mesir menjadi tokoh tuntunan dan panutan. Tapi kemudian orang Bani Israel ini sibuk dengan dunia. Di Mesir kemudian berebut harta benda yang ada di Mesir. Akhirnya orang asli Mesir tersinggung. Ini kurang ajar ini. Pendatang tapi menguasai ekonomi kita. Pendatang tapi menguasai perdagangan, perekonomian kami orang Mesir. Dia ini makan harta kekayaan kita, kata orang Mesir. Sehingga akhirnya orang-orang Bani Israel itu dulu dimuliakan semua, akhirnya sekarang dihinakan yang tidak ada harta. Ketika mereka sibuk kepada dunia, maka yang dapat dunia masih mereka hormati, tapi dihormati dengan penuh kecemburuan. Yang tidak ada dunia, mereka dihinakan. Sehingga akhirnya orang-orang Bani Israel telah menjadi budak-budak di Mesir. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, ini cerita ini bukan hanya Bani Israel saja. Ini kepada siapa saja yang dia datang, kalau membawa agama, Allah akan muliakan dia. Tapi kalau kemudian agama ditinggalkan, sibuk dengan dunia, maka nanti akan timbul iri, dengki, hasad bagi masyarakat tempatan. Saya sering keluar Jawa, ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Orang-orang Jawa transmigrasi yang ada di Sumatera, Kalimantan, kalau dia ini transmigrasi hanya sibuk dunia saja, nanam sawit, atau mungkin pertanian, perdagangan, ya dihormati kalau mereka punya harta. Tapi kalau nggak punya harta, mereka mohon maaf, dilecehkan di Sumatera, Kalimantan. Dan yang punya harta, mereka dicemburui. Ini orang Jawa jajah kita, orang Sumatera jajah orang Kalimantan katanya. Tapi kalau mereka di Sumatera, di Kalimantan itu membawa agama, Allah muliakan mereka. Dulu, berapa ratus tahun yang dahulu, mohon maaf sekali ini cerita balik, Nusantara ini Hindu-Buddha. Para pendatang telah sampai ke Nusantara. Wali Songo itu bukan orang Jawa, bukan orang Sumatera. Wali Songo itu orang mana ya? Ibrahim As-Samarkandi itu keturunan atasnya ada dari Uzbekistan, Bukhara, dan kemudian turun ke Yunan, Cina. Sehingga di antara Wali Songo itu punya nama-nama Cina. Sampai Raden Patah itu namanya Jimbun Ningrat. Nanti Sunan Ampel punya nama apa begitu, karena punya leluhur namanya Sayyid Nasruddin. Sayyid Ajal Nasruddin itu gubernur Yunan Cina. Itu leluhurnya Wali Songo, itu gubernur Cina. Asalnya tapi tidak dari Cina, asalnya dari Uzbekistan, Bukhara sekarang. Dari Bukhara, negeri Bukhara itu negeri Rusia, Uzbek Rusia. Datang di sini sebagai pendatang itu Wali Songo, tapi Wali Songo membawa agama, menyebarkan Islam, maka dimuliakan di tanah Jawa. Sunan Ampel datang
kemudian dinikahkan dengan cucunya Raja Surabaya. Raja Surabaya waktu itu namanya Aryo Lembusuro, punya cucu anaknya Bupati Tuban. Bupati Tuban namanya Aryo Tejo. Aryo Tejo punya anak perempuan, di mana Aryo Tejo ini menantunya Aryo Lembusuro, Bupati Raja Surabaya, dinikahkan kepada Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel itu tinggal di Ampel Dento, Surabaya. Itu memang kakeknya sudah menjadi penguasa Surabaya, Aryo Lembusuro. Dan kemudian membawa agama. Agamawan itu kalau di zaman dahulu itu apa namanya, itu kelasnya tertinggi. Urusan agama, urusan akhirat itu kasta tertinggi, kasta Brahmana di dalam apa namanya, sosiologi Jawa dulu. Bukan Jawa, sebenarnya ini hampir di mana-mana dulu ketika itu orang yang mikir akhirat, tidak ngurusi dunia, itu namanya orang agamawan Brahmana, kastanya tinggi. Dan kemudian nikah dengan kasta kesatria. Nah, kesatria itu kasta kedua. Maka ya akhirnya sudah, ini kasta tertinggi nikah dengan kasta yang tinggi lagi, dan kemudian membawa agama. Maka ya masyarakat itu tunduk, patuh, taat, sudah ikut sama Wali Songo itu, dimuliakan, dihormati dan sebagainya. Apa yang terjadi? Nusantara berubah. Ini kita ini orang Nusantara ini macam paling akhir masuk Islamnya. Di Syria, Sam sudah berkuasa zaman para sahabat, sampai di Andalusia sudah berkuasa di abad-abad pertama. Nusantara ini abad ke-12 akhir-akhir. Tapi akhir masuknya Islam paling banyak yang masuk Islam. Sampai sekarang ini terbanyak umat Islam di dunia Nusantara. Indonesia umroh paling banyak, haji paling banyak. Mungkin nanti di Padang Masar paling banyak orang Indonesia juga. Bukan hanya di Padang Masar, Rasulullah katakan, aku berharap nanti kamu umatku itu akan memenuhi sepertiga surga. Para sahabat teriak Allahu Akbar. Kemudian Nabi katakan, aku berharap kamu separuh surga daripada kamu. Para sahabat teriak lagi Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah mengatakan, aku berharap 2/3 penghuni surga daripada umatku, umat Muhammad. Maka sahabat teriak lagi Allahu Akbar. Lah kalau nanti 2/3 umat Muhammad ini akan memenuhi surga, dan sekarang ini umat Muhammad paling banyak itu Nusantara, Indonesia, maka jangan-jangan nanti paling banyak di surga orang Indonesia juga. Kan paling banyak toh. Dan sekarang kuncinya sudah dipegang semua. Apa kuncinya surga? La ilaha illallah. Ini kunci surga, miftahul jannah. Jadi tahlil itu dapat kuncinya surga. Kok orang tahlil masuk neraka itu loh, dari mana? Ini gak masuk akal. Wong Rasulullah katakan bahwa la ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha itu kuncinya surga. Sudah punya kunci surga, kok katanya malah masuk neraka itu loh. Ini tidak masuk logika. Hanya kuncinya ini harus sama. Ini punya kunci, tapi kalau kuncinya tidak sama ya tidak bisa, nggak masuk sekalian. Ini kuncinya kunci Yamaha, dipakai Honda tidak bisa. Kunci lemari untuk buka pintu rumah tidak bisa. Kuncinya harus sama. Lah, giginya kunci itu adalah Muhammadur Rasulullah. Maka bagaimana kita mesti menyamakan la ilallahnya sudah punya. Sekarang bagaimana membawa kehidupan suci sunnahnya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi bagaimana diwujudkan? Sunnah itu katanya ada 3: adat, ibadat, dakwat. Jadi sunnah adat kebiasaan harian,
makan, minum, tidur, pakaian, ini adat. Ini sunnah dalam apa? Adat. Nabi makan tangan kanan, gitu. Kemudian pakai baju tangan kanan, lepas baju kiri. Ini adat. Dan ini dicontohkan sama Nabi. Ada di Madinah orang makan tangan pakai tangan kiri. Nabi mengingatkan, makan jangan tangan kiri, tangan kanan. Orang itu bilang tidak bisa katanya. Dia bilang tidak bisa, langsung stroke. Betul-betul tidak bisa. Ini hati-hati Pak sekalian. Jangan macam-macam. Nanti kalau stroke gawat. La ilaha illallah. Di dalam sunnah tersimpan hidayah. Wa in tuti'hu tahtadu. Bila engkau taat, engkau dapat hidayah. Di dalam sunnah tersimpan ridhonya Allah. Di dalam sunnah tersimpan cintanya Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Tidak hanya cintanya Allah, di dalam sunnah tersimpan pengampunannya Allah. Maka kita datang kepada para alim ulama bertanya tentang sunnah-sunnah Nabi. Pak Yai, ini saya mau mengawinkan anak saya, Pak Yai, bagaimana sunnah dalam walimah? Datang kepada Pak Kiai. Pak Kiai, ini saya mau ada kerjasama dengan tetangga. Kerjasama apa? Ini kerjasama bisnis. Bagaimana Pak Kiai ini biar sesuai dengan sunnah Pak Kiai? Tanya Pak Kiai bagaimana sunnah dalam sirkah, muamalat, sehingga kita ini jauh daripada riba. Datang kepada para kiai-kiai. Maka untuk mengetahui sunnah Bapak sekalian, kuncinya apa? Ngaji. Datang kepada ulama-ulama kita. Nah, ada lagi sunnah dalam ibadat, sholat, bagaimana ikut sunnahnya Nabi, di mana Rasulullah SAW mencontohkan beliau sampai akhir hayatnya, beliau ini tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Hari-hari terakhir beliau mau meninggal dunia, maka beliau pun didirikan di antara shaf dan kemudian memerintahkan Abu Bakar Siddiq untuk menjadi imam. Ini Rasulullah SAW. Maka bagaimana kita juga belajar untuk menghidupkan sunnah dalam ibadat. Jamaah dijaga, wabil khusus laki-laki. Perempuan ada keringanan untuk bisa sholat di rumah masing-masing, menjaga kehormatannya dan harta suaminya. Sementara bapak-bapak, anak-anak laki-laki didorong untuk sholat jamaah di masjid. Bagaimana insya Allah? Sehingga di Madinah semua jamaah di masjid, pasar ditinggalkan, barang dagangan bila adzan berkumandang, barang dagangan ditinggal di pasar, masjidnya penuh, barang di pasar tidak ada hilang. Sekarang adzan berkumandang, tidak datang ke masjid, pasar masih ramai, barang di masjid hilang. La ilaha illallah. Kadang-kadang sandal hilang, ampli hilang di masjid. Padahal zamannya Nabi itu barang dagangan di pasar ditinggal tidak hilang, adzan berkumandang. Sampai orang-orang kafir datang ke Madinah heran, loh ini kemana mereka semua ini? Pak, ke masjid. Akhirnya melihat ke masjid, betul masjid penuh dengan jamaah, barang dagangan aman di pasar, penuh dengan jamaah. Madinah satu hati, kasih sayang, tolong menolong, gotong royong, hidup di Madinah. Bila orang datang ke Madinah seperti datang di antara ibu dan ayahnya, karena kasih sayang ada di Madinah. Bila musafir datang ke masjid, maka mereka akan dijamu di masjid.
Rasulullah akan mengatakan, siapa yang akan menjamu tamu-tamuku? Maka jamaah para sahabat akan mengatakan, kami ya Rasulullah. Maka itu musafir yang datang ke masjid, mereka dibawa di rumah-rumahnya para sahabat, dijamu di rumah-rumah mereka. Sebagian ada yang tinggal di masjid, dan kemudian ada ahlu sufah yang tidak ada keluarga, mereka tinggal di masjid, ngaji bersama dengan Nabi, makan dalam jaminan Rasulullah SAW. Sehingga ahli sufah ini kemudian menjadi ulama-ulamanya para sahabat. Masjid hidup 24 jam. Sekarang pom bensin 24 jam, Indomaret 24 jam, Alfamart 24 jam. Di tempat kami mau sepati ada tembel ban 24 jam. Hanya masjid ini yang nyari 24 jam jarang. Bagaimana? Kita ingin masjid kita 24 jam hidup, artinya itu nggak ditutup lah gitu. Jangan sampai masjidnya dikunci. Terus kemudian masjidnya makmur 5 waktu. Alhamdulillah kita makmur ketika Ramadan kemarin. Habis Ramadan normal kembali. Bapak sekalian, kita ingin laki-laki balik sholat berjamaah di masjid. 100% laki-laki balik sholat berjamaah di masjid. Bagaimana? Laki-laki balik sholat berjamaah di masjid. Caranya, yang sudah aktif memikirkan yang belum aktif. Yang sudah aktif berapa ini? 10 orang. Maka 10 orang yang sudah aktif di masjid memikirkan yang belum aktif. Datangi ke rumahnya, ditengok, man, alhamdulillah kemarin Ramadan masjid kita makmur, man. Ini sekarang agak kurang. Ini kalau masjid kita ini, taman ini ada ini, kelihatan regeng kata orang Jawa. Regeng itu apa bahasa Maduranya? Rame gitu. Bagaimana kalau masjid kita biar seperti Ramadan lagi, man? Datang, pegang tangannya, bawa ke masjid. Tidak mau pegang kakinya, jangan ditarik, dipijeti. Bah, ini kaki ke sawah sudah berapa tahun? Alhamdulillah 50 tahun. Ke masjid. Ya, kadang-kadang gitu. Ini bagaimana biar nanti kakinya ini mencorong, bercahaya nanti di mahsyar, maka digunakan untuk berjalan menuju ke masjid. Satu langkah menggugurkan dosa, satu langkah menaikkan derajat. Alhamdulillah. Bapak sekalian dimuliakan Allah SWT, maka sunah-sunah kita hidupkan. Sunah dalam muamalat, sunah dalam muasyarah gitu. Pergaulan yang baik dengan tetangga, dengan orang tua, dengan sesama kita, dengan orang Islam. Bukan orang Islam saja, agama mengajarkan kepada kita untuk hubungan yang baik. Seorang sahabat Ibnu Umar, insyaallah, beliau memerintahkan kepada budaknya untuk memotong kambing. Beliau katakan, nanti kalau kamu potong kambing jangan lupa tetangga depan rumah, insyaallah katanya. Megang kambing sudah perintah itu, habis itu kambingnya dipotong, belum dikuliti, baru dipotong. Datang lagi Ibnu Umar, jangan lupa tetangga depan rumah dikasih juga, insya Allah. Kemudian kambing dikuliti, belum dipotong-potong. Datang lagi, jangan lupa tetangga depan rumah. Akhirnya budaknya agak jengkel, Tuan, mau berapa kali merintahkan saya ngasih daging ke tetangga depan rumah? Maka Ibnu Umar beliau berkata, karena Rasulullah merintah saya berkali-kali, maka aku perintahkan kamu berkali-kali. Padahal depan rumah itu orang Yahudi. Orang Yahudi saja kalau kita potong kambing agar dia juga dapat ini apa namanya, bagiannya. Jangan sampai ini tetangga kita orang Islam cuma dapat sunduk satenya saja. Nah, kita buat motong kambing, nyate rame-rame satu keluarga, tetangga cuma dapat sunduknya sate dilempar. Kita ingin
datang ketentraman, kedamaian kepada tetangga-tetangga kita. Hijrah, ini tahun baru hijrah Bapak sekalian, ini satu apa itu, momentum itu apa sih ya? Momentum. Jadi satu peristiwa untuk membangun masyarakat Madinah. Maka dengan adanya tahun baru hijrah tahun ini, maka ini kita mengingatkan kita kembali untuk membangun kehidupan Madinah kembali. Jadi karena ini tahun baru hijrah, maka kita ingin desa apa ini? Taman Mengok bagaimana menjadi Madinah. Nah, jadi kita Mengok ya, betul. Jadi kita punya cita-cita Mengok jadi Madinah. Mengok Munawaroh. Bagaimana? Insya Allah. Caranya bagaimana? Bapak sekalian, Rasulullah datang di Madinah, pertama menyatukan orang Madinah. Membuat nota kesepakatan piagam Madinah. Bahkan Islam Yahudi pertama Muhajirin Ansor disatukan, disaudarakan Muhajirin dan Ansor. Orang-orang Muhajirin mereka tidak punya apa-apa, harta kekayaan, rumah, harta benda ditinggal di Mekah, ditinggal di Mekah, datang di Madinah tidak ada apa-apa. Mung bondo katok kolor itu kata orang Jawa gitu. Jadi datang yang mung baju yang melekat di badan lah begitu. Datang ke Madinah, disatukan dengan orang-orang Madinah. Orang Madinah dia punya kebun kurma. Orang Mekah tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa, tapi dia sudah ngaji kepada Rasulullah 13 tahun di Mekah. Jadi sudah ada modal iman, keyakinan dan kefahaman kepada Islam. Ilmu sudah ada. Maka sekarang orang Mekah yang membawa ilmu akhirat datang ke Madinah, disatukan dengan orang Madinah yang punya dunia. Jadi dunia akhirat disatukan. Sehingga terjadi persaudaraan Muhajirin Ansor. Pertama. Kemudian Muhajirin Ansor, Rasulullah ngumpulkan orang Madinah lagi. Orang Yahudi juga dikumpulkan itu buat piagam Madinah untuk saling tolong menolong, bela membela, menjaga kedaulatan Madinah. Apa itu kedaulatan? Menjaga keamanan, ketentraman, apalagi keselamatan Madinah. Pokoknya Madinah ini dijaga. Keamanan itu modal besar, ketenangan, ketentraman, keamanan itu modal besar untuk taat kepada Allah. Kayak gegeran aja, padu gegeran, apa itu padu? Tukaran sikut menyikut. Padu itu repot itu, ya kan? Akhirnya mereka bersepakat untuk menjaga Madinah. Apapun yang terjadi Madinah dijaga. Bersepakat kalau ada musuh, semua ahli Madinah menjaga Madinah. Itu kesepakatan dengan orang-orang Yahudi. Itu pertama awal mula. Kemudian setelah itu mereka Muhajirin Ansor membuat masjid bersama-sama. Membangun masjid sebagai pusat pertemuannya umat Islam untuk membangun Madinah. Apanya yang dibangun? Pertama, hatinya, dengan ngaji di masjid, dengan dakwah, taklim, ibadah dzikir dan khidmat. Ini 4 kurikulum masjid Madinah. Dakwah itu cerita tentang keagungan Allah, kebesaran Allah, keagungan kampung akhirat, kelebihan-kelebihan amal di dakwah. Kemudian taklim, hukum ahkam, masail, itu taklim, ngaji. Kemudian dipraktekkan dalam ibadah keseharian. Ini amalan Madinah. Semua bersama-sama
Laki-laki semua ngaji di masjid. Kemudian wanita-wanita menunggu oleh-oleh yang di masjid. Bapak-bapaknya ngaji sama Rasulullah, nanti 1 ayat, 2 ayat, 1 hadis, 2 hadis di masjid, dibawa ke rumah. Wanita-wanita di rumah nunggu. Pak-e, dari masjid oleh-olehnya apa? Oleh-olehnya qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala. Jadi oleh-olehnya ayat-ayat Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah SAW. Sehingga di masjid ada ngaji, di rumah-rumah ada ngaji. Kalau ini kita buat begitu bagaimana? Jadi di masjid kita ngaji semua ini bapak-bapak, nanti setelah ngaji di masjid bawa ke rumah, disampaikan apa yang ngaji di masjid kepada ahli keluarga kita, sehingga di masjid ada taklim bersama dengan keluarga. Di masjid ada taklim, di rumah ada taklim. Kiainya siapa? Pokoknya sampai semua jadi kiai, istrinya jadi bunyai semua. Santrinya siapa? Ya anaknya itu santrinya, anaknya sendiri-sendiri jadi santri. Nah, begitu. Mohon maaf, madrasah yang seperti kita kenal sekarang ini zaman dahulu di Madinah belum ada. Jadi ada pondok pesantren komplek dia belum ada. Adanya masjid. Yang tinggal di masjid ahli sufah itu. Tapi sak Madinah laki-laki yang muslim mukmin semua ngaji semua di masjid. Ngaji di masjid dan oleh-oleh dari masjid disampaikan di rumah-rumah. Sehingga rumah-rumah jadi kata orang Jawa godaan-godaan, kamar-kamar, asrama-asrama itu ya di rumah masing-masing gitu. Ketika itu satu malam Umar bin Khattab beliau berronda keliling Madinah. Ketika keliling beliau istirahat, terdengar percakapan seorang ibu dengan putrinya. Ibunya berkata, "Nduk, engko nek adol susu campuran banyu." Bahasa Indonesia yang mana? "Wahai putriku, nanti kalau kamu jual susu dicampur dengan air." Loh, ini nanti kalau ketahuan Amirul Mukminin Umar bin Khattab tentu akan marah. Ibunya berkata, Umar kan tidak tahu. Putrinya berkata lagi, benar, Umar tidak tahu, tapi bukankah Allah mengetahui? Ini wanita, gadis pingitan di rumah Madinah, dia punya iman seperti wali-wali. Tidak mereka ketahui di balik tembok Umar bin Khattab sedang mendengarkan pembicaraan mereka. Para alim ulama membahas hadis ini. Beliau mengatakan, alim ulama katakan, ini ibu ini bukan mengajarkan kefasikan kepada anaknya, tapi ibu ini sedang menguji putrinya. Karena ibu yang fasik tidak mungkin punya anak yang solehah. Ini putri solehah, ini mestinya ibunya juga solehah juga. Jadi ibu ini kenapa? Ibu ini menguji putrinya karena dia sudah akil balik, besok sebentar lagi akan pindah ke rumah calon suaminya. Dia ini sudah layak pindah rumah atau belum? Maka diuji, imtihannya itu bukan imtihan tertulis, tapi imtihan wawancara, omongan, lesan. Maka Umar bin Khattab mendengar pembicaraan mereka, langsung ditandai rumah itu, pulang di rumah, ngumpulkan anak-anaknya. Anak-anakku kumpul. Siapa ini yang siap kawin? Katanya, akan aku kawinkan kamu dengan wanita terbaik yang ada di Madinah. Ketika itu yang siap waktunya dikawinkan adalah Asim bin Umar bin Khattab. Maka akhirnya besok paginya Asim dibawa ke rumahnya ibu tadi. Dia ketuk pintu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka pintu kaget, loh kok ada Umar bin Khattab, Amirul Mukminin datang ke rumah. Wahai Amirul Mukminin, perlu apakah gerangan Tuan datang ke tempat kami? Maka Umar bin Khattab mengatakan, aku datang untuk melamar putrimu, katanya. Wah, ini yang datang ini presiden dari mulia, yang berkuasa luar biasa, yang mana pendapatan negara terbesar di seluruh dunia. Sampai hari ini
tidak ada yang melebihi daripada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena ketika beliau berkuasa, perbendaharaan Persia datang ke Madinah, Romawi yang ada di Sam datang di Madinah. Maka pendapatan negara terbesar di seluruh dunia tidak ada yang melebihi zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya putri tadi dinikahkan dengan Asim bin Umar bin Khattab. Dan dari pernikahan itu maka lahirlah keturunan mereka yang kemudian terkenal dengan Khulafaur Rasyidin yang kelima, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Itu daripada perkawinan Asim dengan wanita yang diuji sama ibunya itu tadi. Loh, ini bisa begini ini kenapa? Karena hidup taklim di rumah. Di rumah-rumah Madinah taklim hidup. Lah taklim hidup itu karena memang laki-lakinya menghidupkan taklim di rumah. Bukan drama Korea, drakor drama Korea atau apa namanya Indosiar, RCTV, RCTI di rumah. Tapi ini taklim qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik sekalian, kita ingin begitu insyaallah. Masjid-masjid kayak kita hidup taklim, dan kemudian rumah-rumah kita hidup taklim bersama dengan ahli keluarga kita. Bagaimana insyaallah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Pelan tapi pasti. Dengan ada dakwah, taklim, ibadah, zikir dan khidmat, pelan tapi pasti. Madinah akhirnya menjadi kampungnya wali-wali. Ini sak kampung wali-wali nih. Bukan hanya wali-wali, tapi Madinah ini telah menjadi gurunya para wali. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ditanya oleh murid beliau, "Ya Syekh, bagaimanakah perbandingan engkau dengan sahabat-sahabatnya Nabi?" Maka Syekh Abdul Qadir Jailani beliau mengatakan, sesungguhnya sahabat-sahabat Nabi mereka punya kuda-kuda dan onta-onta yang digunakan dalam berjuang di jalan Allah. Dan kuda-kuda itu kalau berjuang maka akan ada debu-debu yang keluar masuk hidung kuda dan ontanya para sahabat. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan sesungguhnya debu-debu yang keluar masuk hidung kuda dan ontanya para sahabat lebih hebat daripada Abdul Qadir Jailani. Ini debu-debunya saja. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani lebih hebat daripada Abdul Qadir Jailani. Belum lagi itu sahabat-sahabatnya Nabi. Karena memang keberkahan daripada nur nubuwah sehingga mereka luar biasa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin melahirkan generasi sahabat kembali. Bagaimana insyaallah? Bagaimana Umar bin Khattab lahir kembali, Fatimah, Zainab, Khadijah, Al-Kubro lahir kembali di zaman ini, walaupun namanya Parjo, Paijo, siapa lagi? Painem, Yayu, gitu. Yayu namanya, tapi jiwanya Fatimah. Endang, siapa lagi? Tuti. Tuti untune metu titik. Tuti namanya, tapi jiwanya Zainab. Yayu jiwanya Khadijah. Ini kita mau melahirkan generasi sahabat kembali. Bagaimana insyaallah? Insyaallah. Bagaimana caranya? Amalan masjid dihidupkan, amalan rumah dihidupkan. Masjid dihidupkan dengan dakwah. Dakwah itu ingat mengingatkan. At'u ilallah, mengajak kepada Allah, dakwah. Kemudian taklim, ngaji. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tahrusun. Jadilah kamu insan-insan rabbani karena kamu belajar Alkitab dan mengajarkan Alkitab. Karena ngaji maka akan lahir insan-insan rabbani
insan-insan yang penuh dengan ketaatan kepada Allah. Di masjid ngaji, di rumah ngaji. Yang ngaji siapa? Semua. Bapak-bapak, hansip, tukang pijet, siapa lagi? Petani, ojekan, pedagang, tukang apa lagi? Tukang bangunan, tukang ngarit, apalah begitu. Semua ngaji. Bagaimana? Semua ngaji. Setelah ngaji kepada kiai-kiai kita, ulama-ulama kita di masjid-masjid, kemudian dibawa ke rumah. Ngaji ini tidak hanya anak-anak, ngaji sampai mati. Nggak usah lama-lama, sampai mati saja. Bagaimana, insya Allah? Setelah mati istirahat. Panen. Alhamdulillah. Semangat menghidupkan kehidupan Madinah, inilah inti daripada peringatan tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah itu inti peringatannya apa? Menghidupkan kehidupan Madinah kembali, melahirkan kehidupan para sahabat. Bagaimana? Insya Allah sekalian. Siapa yang tanggung jawab? Saya. Setiap orang mengatakan siapa yang tanggung jawab? Saya. Walaupun dia petani, buruh tani, kuli bangunan, kuli pasar, semuanya punya tanggung jawab untuk menghidupkan apa? Agama. Penanggung jawab pertama dan terutama ulama-ulama kita yang mereka ngaji di pesantren 15 tahun, 10 tahun, 8 tahun, bertahun-tahun ngaji di pondok-pondok pesantren, maka beliau-beliau ini menjadi penanggung jawab pertama dan terutama. Akan tetapi penanggung jawab sebenarnya siapa? Semuanya. Jangan kita mengatakan ini omah sapa? Omahku. Nek gendenge bocor tak dandakne. Iki anake sapa? Anakku. Nek loro tak suntikne. Hah? Lah iki agamane sapa? Agamane Pak Yai. Lah nek mundur urusane Mbah Yai to. Ndak, ini agama juga agamaku. Kalau mundur saya tanggung jawab. Kata bahasa orang Jawa, tak dadani. Iki dodoku, tak dadani. Tanggung jawab. Kalau ada apa-apa tanggung jawab, ini agama. Enggak boleh mundur. Ayung qasuddin wa ana hayy, kata Abu Bakar. Apakah agama mundur sementara saya ini hidup? Enggak boleh mundur. Kalau saya hidup, agama enggak boleh mundur. Bagaimana? Insya Allah sekalian. Ini katanya Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq. Umar bin Khattab belum mengatakan kalau ada seekor kuda terperosok kakinya di Irak, aku takut dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kuda terperosok kakinya di Irak, takut dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kuda ini. Bukan orang. Kalau kuda terperosok kakinya di Irak saja dia takut dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau ada orang terperosok di nerakanya Allah? Kuda terperosok kaki di jalan Irak, Umar bin Khattab takut dituntut oleh Allah. Bagaimana dengan orang yang terperosok di neraka jahanam? Maka kita harus belajar tanggung jawab. Lu itu kan Umar, Pak. Saya kan Parjo. Parjo, Umar, Paijo, Bambang, siapa saja, kita adalah ummati Muhammadi, umatnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pundak-pundak kita ada namanya mas'uliyah infirodiyah, tanggung jawab pribadi untuk mewujudkan agama yang sempurna dalam diri kita. Yang kedua ada mas'uliyah istimaiyah, tanggung jawab sosial, keluarga, lingkungan, RT, RW, kampung, tanggung jawab hidupnya agama yang sempurna. Yang ketiga mas'uliyah alamiah, tanggung jawab seluruh alam. Jadi kita ini tanggung jawab seluruh alam. Tokyo, Hong Kong, Beijing, Shanghai,
Moskow, London, New York, mana lagi? Suriname, Australia, Eropa, Jerman, tanggung jawab kita semua. Bagaimana kita bisa menghidupkan agama di ujung-ujung dunia. Dan terus bagaimana caranya, Pak? Pertama caranya dengan doa. Bagaimana? Insya Allah mulia. Dan setiap hari kita sudah doa. Dalam sholat kita doa bagaimana? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami. Kami siapa? Diniatkan kami seluruh manusia. Tunjukkanlah kami seluruh manusia jalan hidayah. Bagaimana? Insya Allah mulia. Jadi kalau kita dalam sholat baca ihdinas siratal mustaqim, diniatkan itu adalah seluruh Bani Adam, anak-anak Adam seluruh dunia, kita niatkan di dalam doa kita ihdinas siratal mustaqim. Maka kita sholat dapat pahala mendoakan 7 miliar penduduk dunia. Maka dapat hitungan telah berbuat baik untuk 7 miliar orang. Karena mendoakan Cino Singkek Londo oleh hidayah, dapat hidayah. Bagaimana insya Allah? Cino Bondowoso, Cino Maisan, Cino Jember, Cino Surabaya, Cino yang di Cino, semoga semua dapat hidayah. Jangan mengutuk, muga-muga Cino-Cino sambil bledek, enggak. Muga-muga Cino-Cino oleh hidayah mlebu swarga kabeh. Cino Londo muga-muga oleh hidayah semuanya. Bagaimana? Insyaallah mulia. Inilah fikirnya dan doanya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kebaikan-kebaikan itu mendatangkan nur. Sunah-sunah Nabi mendatangkan nur, dan semua nurnya diniatkan untuk seluruh dunia. Bagaimana? Insyaallah. Ini mohon maaf, kalau jenggot saya ini diterima sama Allah, ini jenggot mendatangkan nur. Maka saya niat, ya Allah, terimalah jenggotku, sehingga jenggot ini mendatangkan hidayah untuk diriku, keluargaku, anak keturunanku, manusia dan jin, seluruh alam sampai hari kiamat. Nah, itu hari mulia. Ini nyun sewu mohon maaf, ini pakai kopiah ini juga contohnya Nabi. Maka pakai kopiah niat, ya Allah, terimalah ini kopiahku, sehingga kopiah ini mendatangkan hidayah untukku, keluargaku, anak keturunanku sampai hari kiamat, manusia dan jin seluruh alam sampai hari kiamat. Karena niatnya ikut sunnahnya Rasulullah SAW. Kalau kita wiridan, subhanallah, 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 itu kalimat subhanallah itu mendatangkan nur. Kalau niatnya untuk pribadi mendatangkan nur, cahaya di hati kita. Tapi kalau niatnya dibesarkan, ya Allah terimalah ini tasbihku, sehingga ini mendatangkan nur bagi diriku, keluargaku, anak keturunanku sampai hari kiamat, manusia dan jin seorang sampai hari kiamat. Maka itu jin-jin di belakang itu ada berapa itu? 1, 2, 3 jin-jin dapat hidayah insya Allah. Ini jin-jin di sini, jin-jin di Semeru, jin di Ijen. Kalau dapat hidayah itu masya Allah dari mulia. Nanti maksiat-maksiat jadi berkurang insya Allah, karena jin-jinnya sudah dapat hidayah. Kok kayak tahu aja Pak? Kayak ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Untuk menghidupkan kehidupan Madinah di seluruh alam itu Bapak sekalian, maka bulan September nanti kita ada hajat besar, di mana tanggal 26, 27, 28 September akan ada istimak pertemuan umat Islam, tempatnya di Magetan, Temboro. Mengundang semua orang Islam datang di sana, dan dari pertemuan itu akan diberangkatkan jamaah-jamaah ke ujung-ujung dunia. Sebagaimana dahulu pada abad ke-12 jamaah-jamaah dakwah telah datang ke Nusantara. Ada rombongan dari Maghribi. Maghribi itu Maroko, datang di Nusantara. Itu di Batang, Boyolali, Parangtritis, kemudian Tanjung Pura, Kalimantan, ada kuburnya Syekh Maghribi di Gresik, ada kuburnya Syekh Maghribi, banyak itu Syekh Maghribi itu kuburannya.
kurang lebih ada 300 kuburan Syekh Maghribi. Bukan satu orang kuburannya banyak, tidak, memang banyak orang. Jadi menurut data dari Maroko ada sekitar 300 orang Maroko hijrah dari Maroko pergi ke Nusantara untuk dakwah di Nusantara. Rombongan banyak telah datang. Ada Syekh Subakir yang kuburannya ada di Gunung Tidar, Magelang. Ada ulama namanya Maulana Samsuddin Ali Zain, kuburannya di Kediri. Itu Mbah Wasil julukannya, itu datang di zamannya Raja Jayabaya. Kemudian datang rombongan Syekh Jumadil Kubro, ada kuburannya di Troyo Mojokerto, ada di Semarang, ada juga di Waju Sulawesi Selatan. Jadi ini dai-dai telah datang ke Nusantara untuk menyebarkan hidayah. Kemudian rombongan yang masyhur, rombongannya Ali Rahmatullah, kemudian terkenal dengan Sunan Ampel, dan Ali Al-Murtadho, panggilannya itu Raden Santri, kuburannya di Gresik.